sebenarnya kalau yang saya pahami perjalanan menurunkan berat badan itu tidak semerta-merta hanya saat untuk itu aja gitu ya. Tapi gimana cara kita shifting dari pola makan yang mungkin sebelumnya kurang baik jadi pola makan yang sehat. Nah nanti kalau misalnya kita udah shifting, udah pindah tuh pola makannya jadi sehat, ntar juga tubuh kita bakal mengikuti dengan sendirinya. Berarti olahraga itu penting juga, bukan cuma buat diet, tapi olahraga pun harus diimbangin sama dietnya itu. Betul banget. Betul banget. Oke, I see. Betul. Kan kadang aneh juga ya kalau misalnya ada yang olahraga tapi dia malah makan kue satu bakul gitu kan, kayak punten gitu. Lo udah ngurangin berat badan tapi masuk kalori lagi. Masuk kalori lagi. Percuma juga. Iya. Nah, berarti yang kita tarik kesimpulan dari podcast kali ini tuh kalau olahraga tuh penting banget, dan yang penting lagi kalau kalian mau tahu tuh kita tuh olahraga tuh harus punya target, betul. Dan kita harus punya jadwal. Ya jadwal olahraga dan makan yang sehat juga. Kebetulan aku juga nih ada program. Guys, gimana? Aku kan lagi naikin berat badan nih. Nah, naikin berat badan tuh biasa seminggu gym 4 kali. Wow. Restnya tuh di hari hari Rabu sama weekend. Nah, apakah kayak rest tuh biasanya tuh yang bagus tuh berapa sih? Oke. Kalau misalnya udah kita kan itu kan arahnya tuh lebih ke pola diet gitu ya. Nah, pada prinsipnya memang gym itu kan sebuah aktivitas yang itu tuh akan membakar kalori gitu ya, membakar kalori dan energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, paling yang perlu diingat adalah jangan lupa juga intake makanan kita juga harus bagus juga gitu ya. Misalnya perbanyak makanan yang sehat-sehat kayak protein gitu ya, serat dan sebagainya, kurangin gorengan, kurangin makan minuman yang manis-manis, apalagi pemanis buatan itu kalau bisa mah dikurangin gitu ya. Jadi program kita bisa efektif dan juga outputnya kita juga punya tubuh yang sehat. Dan suplemen juga tuh berpengaruh nggak? Suplemen itu berpengaruh gitu ya, cuman itu nanti bahasanya lumayan panjang sebenarnya. Oke. Balik lagi nih masalah olahraga. Nah, olahraga tuh yang paling penting tuh apa sih? Gak mungkin angkat beban kan? Biasanya rata-rata orang tuh kebanyakan lari, apa benar? Oke. Olahraga ya. Nah, ini kita coba bahas dari sisi masyarakatnya dulu aja ya. Kan biasanya kan orang-orang tuh kan olahraga ada yang emang hobi, ada yang emang karena biar sehat gitu ya, ada yang emang buat nurunin berat badan gitu ya. Satu lagi, ada yang karena patah hati. Aduh. Curhat. Oke, lanjut. Nah, tapi unik ya itu karena dia lagi sedih gitu ya, kecewa atau sedih gitu ya. Jadi pelariannya olahraga, menurutku itu bagus sih gitu ya, karena daripada hal-hal yang ngebut-ngebutan di jalan. Hancur biasanya. Nah, kita coba bahas misalnya olahraganya itu karena ingin hidup sehat gitu misalnya, atau ingin nurunin berat badan, soalnya kan kita lagi ngomongin itu misalnya ya. Nah, kadang suka sering muncul pertanyaan kayak gini, emang bener ya olahraga tuh bisa cepat nurunin berat badan gitu ya. Mungkin kalau misalnya olahraganya itu bisa nurunin berat badan cepat, aku mau olahraga itu aja gitu. Atau ini mah kayaknya olahraganya lama nih gitu, males gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita menjawab ke sana, kita perlu paham dulu sebenarnya memang apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita olahraga. Misalnya contoh, kalau saya pribadi gitu ya, biasanya olahraga itu lebih ke misalnya jalan cepat gitu, rapid walking, atau misalnya lari, atau misalnya renang gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita olahraga tuh kan kita kan menggerakkan tubuh ya, kan pasti gitu, nggak mungkin olahraga kecuali olahraga otak kayak catur gitu ya. Nah, dan sebenarnya catur juga kan itu berpikir ya, pasti ada kalori juga, tapi ini kita ngomongin olahraga yang biasa aja gitu. Nah, kan tubuh kita gerak tuh. Otomatis kalau tubuh kita gerak ada energi yang kepake. Nah, kalau ada energi kita yang kepake, artinya ada sumber tenaga yang kepake, entah itu karbohidrat, entah itu protein, entah itu lemak. Nah, ini makanya kita perlu untuk memahami tubuh kita tuh ketika kita olahraga mana duluan yang dibakar. Ya. Karena itu ada urutannya. Urutan gimana tuh? Urutan jadi misalnya kita pengen nurunin berat badan karena misalnya kita merasa lemak kita banyak gitu ya. Jadi kita pengen ngebakar lemak, kan yang ngetren kayak gitu. Nah, tapi apakah ketika kita olahraga itu semerta-merta tubuh kita langsung bakar lemak? Belum tentu. Karena
Jadi kayak gini, kita makan nasi, misalnya kita mulai dulu dari makan dulu ya. Oke, makan. Asupan energi tuh. Asupan energi tuh. Masuk tuh nasi. Lemak juga masuk. Lemak masuk, protein masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya seandainya misalnya tubuh kita tuh cuma bisa menampung karbohidrat atau gula misalnya di angka 1000 misalnya. Tapi kita makan sebanyak 1500. Si 1000-nya itu nanti dijadiin energi. 500-nya dijadiin cadangan energi, bentuknya apa? Lemak gitu. Nah, makanya ini mungkin agak side tracking dikit ya. Makanya kita perlu hati-hati ketika makan makanan atau minum minuman yang manis. Apalagi kita makannya dalam jumlah yang banyak, karena ada istilah glucose spike gitu ya, atau si gula dalam darah itu meningkat dalam jumlah yang sangat drastis gitu, sehingga kalau misalnya kita gulanya itu naik, terus kita makan makanan yang yang banyak karbohidratnya kita lanjutin, itu nanti kelebihannya bisa jadi lemak. Gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya ini mah mungkin nggak maksud mengeksklusifkan, cuman ada bahasa kalau sebaiknya makan mah seperlunya aja gitu ya, dan jangan banyak-banyak, lebih baik dikit-dikit perlahan daripada langsung banyak gitu sekali. Sorry, tapi ada yang bilang kayak nasi itu cukup sekepal tangan. Apa benar? Itu kalau itu mah kita ngomongin ke kuantitasnya, ini kita ngomongin ke si pola makannya, ke ritme makannya gitu ya, bukan enggak terlalu gitu. Nah, biasanya itu kita kadang kan orang-orang olahraga gitu ya, tapi makan tadi ya dibahas, makannya langsung 2 piring gitu, penuh lagi gitu. Nah, lebih baik sih dikit-dikit aja gitu. Ntar juga kalau misalnya kita udah kenyang ya kita berhenti gitu ya. Jadi lebih baik dikit-dikit tapi sering daripada sekali tapi banyak. Ya. Kenapa? Supaya glukos kita di dalam tubuh kita itu nggak naik, nggak spiking, nggak set gitu naik langsung. Karena kalau misalnya glukos kita udah naik gitu ya, kadang kan mulut kita masih lapar ya gitu ya, tapi tubuh kita udah kenyang, udah bilang stop gitu, ini stop, ini gulanya udah penuh nih gitu, jangan. Tapi kayak mulut kita, itu kayaknya enak, kita makan gitu, masih pengen ngunyah gitu ya. Nah, itu sih kelebihan glukosnya itu jadi lemak nantinya tanpa kita sadari. Apalagi kalau misalnya kita makan tuh cemilan misalnya, kan kadang cemilan tuh dia kalorinya gede tapi jumlahnya kecil gitu ya, jadi kita nggak nyadar. Nanti besoknya aja ketika kita udah kelebihan makan, aduh nggak enak perut, aduh ini kayaknya, aduh aku gendut, aduh aku ngerasa lebih ini. Nah itu aduh itu dia. Oh ya, gitu. Ngomongin badan besar nih, kasar gendut. Dan banyak orang yang pengen kurus. Lebih baik kardio atau weightlifting? Oke. Itu kalau kita ngomongin tentang style diet gitu ya, itu baik lagi sebenarnya satu ke fisiologi tubuh kita. Fisiologi itu dalam artian tubuh kita tuh kondisinya gimana sih gitu. Kalau misalnya kita makan ini nanti efeknya gimana. Nah itu biasanya ada expertnya, bisa ke nutritionist, bisa ke dokter gizi gitu dan sebagainya. Nah itu memang menurut aku adalah salah satu langkah yang menurut aku worth to try gitu ya. Patut buat dijalankan gitu ya. Soalnya memang ya mereka yang paham gitu ya, itu kita serahkan aja ke expertnya gitu ya. Cuman mungkin kalau di sini prinsipnya adalah macam-macam diet itu kan banyak ya gitu ya. Ada mungkin kalau by waktunya ada intermittent fasting gitu ya. Kalau misalnya by jenis makanannya ada diet keto gitu ya. Ada diet defisit kalori dan sebagainya gitu. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Ini kita ngomongin diet, misalnya diet keto aja. Diet keto itu kan dia diambil dari kata ketosis gitu ya. Artinya dia membakar lemak untuk dijadikan energi. Artinya, nah ini mungkin agak nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi diet keto itu kita ngurangin konsumsi karbohidrat, mengurangi konsumsi gula juga. Jadi kalau misalnya ada nasi, sementara tahan dulu. Kalau mau paling dalam jumlah yang sangat terbatas gitu. Kalau misalnya ada makanan minuman manis, apalagi manis buatan, ya wayahna yang gitu di botol-botol ya. gitu yang di botol-botol gitu ya. Kalau misalnya lagi diet gitu ya, apalagi diet keto itu kalau bisa mah jangan dulu lah gitu ya. Jadi lebih baik kalau diet itu minum air putih. Air putih, betul air putih. Nah, karena kalau kita lagi diet keto, kita tuh mengkondisikan tubuh kita supaya tubuh kita kekurangan karbohidrat. Kalau misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat, tubuh kita bakal cari cara lain buat dapetin energi. Dan rata-rata itu di seminggu pertama tuh bakal kayak lemes banget gak sih? Betul, bakal lapar
bakal lemes. Iya, aduh ini gue kayaknya kurang makan. Iya. Itu dulu waktu mungkin saya boleh cerita itu waktu itu saya sempat diet keto gitu. Oh iya. Dari bulan Desember sampai bulan Maret. Maaf, Februari, Desember, Januari, Februari 3 bulan. Iya. Turun berapa tuh 3 bulan? Kalau dihitung 22 kilo. Damn. 22 kilo 3 bulan. Nah, cepet dong. Tapi itu salahnya saya adalah saya nggak konsul sama dietitian, nggak konsul sama nutrisionis, itu salahnya. Efek sampingnya apa tuh? Sebenarnya kalau efek samping sih sejauh ini nggak ada sih ya, alhamdulillah gitu ya. Mungkin bisa dibilang ya hoki kali ya, cuman jangan dicontoh ya guys ya gitu ya. Ini kalau misalnya mau diet konsul nutrisionis atau dietitiannya dulu. Tapi ini cuman mengandalkan ilmu yang aku dapetin waktu kuliah gitu ya. Nah, tapi kalau yang mau di-share tuh jadi ketika tubuh kita itu enggak ada asupan karbohidrat, dia bakal cari energi lain, sumber energi lain selain nasi. Kan biasanya kita makan nasi, kita stop tuh. Tubuh kita pasti bakal kebingungan, ini kok nggak ada nasi gitu. Tapi gue masih butuh kerja. Aku dapetin tenaganya dari mana nih? Nah, dia bakal mencari tuh di tubuh kita. Wah, ada lemak nih, pakai ah. Oh, berarti ngambil sumber lemaknya itu. Cadangan. Jadi badan tuh bakal kering tuh kayak gitu. Jadi ketika kita diet keto, lemak tuh bakal dipakai buat ngasilin energi. Jadi orang-orang yang bisa dibilang gym rat lah ya. Jadi badan kering tuh diet keto juga tuh berpengaruh besar berarti. Ya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya udah kasus spesifik gitu ya, kita butuh data-datanya gitu ya. Ini kira-kira karena apa. Cuman yang jelas pada prinsipnya diet keto itu diet yang dia tuh mengkondisikan atau istilahnya mungkin menipu gitu ya, menipu tubuh kita supaya pakai lemak yang ada dalam tubuh. Itu buat ngurangin tuh. Buat ngurangin. Nah, kalau buat nambahin berat badan tuh lebih baik kita kan diet nih. Diet tuh yang biasanya ngurangin lemak, tapi dia pengen masa ototnya naik tuh gimana? Nah, kalau misalnya kita tadi ya ke masalah yang tadi kita di podcast sebelumnya nih, ada orang yang dia itu ingin naik berat badan, udah makan banyak tapi susah gitu ya, susah naik. Ada juga yang dia itu makannya dikit tapi gampang naik gitu ya. Kalau tadi makannya dikit tapi kalau tadi sebelumnya kan makannya banyak tapi susah naik. Kalau ini makannya dikit tapi gampang naik gitu ya. Nah, aku potong. Mungkin yang di viewers di rumah nih belum tahu antara bulking sama cutting itu bedanya apa? Oke, itu selanjutnya kita bahas ya. Jadi kita bahas yang ini dulu. Oke, let's go. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya kasus yang tadi itu sebenarnya ada banyak faktor. Tadi kan genetik udah kita kupas. Nah, ini ada satu lagi nih yang agak lumayan penting, itu mikroba dalam usus. Nah, mikroba dalam usus itu dia yang ibaratnya yang jarang orang-orang tahu. Kalau misalnya ternyata dia yang bisa bikin berat badan kita cepat naik atau cepat turun. Dan itu dipengaruhi dari pola makan kita. Yang disebut sama masyarakat umum itu cacing bukan sih? Ya, itu salah satunya, cuman mungkin itu beda lagi ceritanya. Itu kita ngebahas sebagai penyakit. Bukan sana, tapi bakteri yang ada dalam usus tuh misalnya kan pasti pernah dengar salah satu minuman yang ada bakteri Lactobacillus bulgaricusnya. Ya itu. Nah, itu salah satu bakterinya kayak gitu. Bakteri baik sehat, berarti bakteri kan? baik, iya. Gitu. Nah, bakteri baik ini gitu ya, dia yang bisa menentukan salah satunya gitu ya. Ini makanan ini dari 1000 kalori berapa yang diambilnya. Karena bisa jadi kayak gini, kita sama-sama makan apel. Tapi ketika Kang Adit makan apel, yang kalori yang diambil cuma 100, tapi saya 200. Padahal apelnya sama. Itu ini yang menentukan gara-gara bakteri yang ada dalam usus. Nah, itu dipengaruhi sama pola makan. Biasanya kalau kita makan makanan yang junk food gitu ya misalnya, biasanya bakterinya tuh yang tumbuhnya tuh adalah bakteri yang suka sama junk food. Makanya kalau misalnya kita kebiasaan makan junk food udah sering, pasti ngidam gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena memang kerja otak kita, atau bisa jadi karena emang bakteri di usus kita ibaratnya ngirim sinyal ke otak kita, butuh lagi nih junk food nih, mana nih junk food nih gitu. kurang nih butuh asupan nih. Nah, kayak gitu. Kebalikannya kalau kita sering makan makanan yang manis, makan makanan yang sehat kayak sayuran gitu, serat-serat gitu. Nah, itu mengurangi minyak gitu. Itu bakteri yang tumbuhnya adalah bakteri-bakteri yang baik-baik gitu ya, bakteri yang dia lebih suka tanda kutip makan sayuran dibandingkan makan yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi ketika kita kekurangan sayuran gitu ya, nanti kita ngerasa aduh kayaknya ada yang kurang nih gitu. Nah, itu karena tubuh kita udah kebiasa. Kalau tubuh kita udah kebiasa, enak tuh kebiasa dengan yang baik-baik, makanan yang baik-baik gitu ya, yang sehat-sehat, seratnya cukup, mengurangi makanan junk food, apalagi yang manis-manis. Nanti lama-lama berat badan tubuh kita, kemudian bentuk tubuh kita itu akan menyesuaikan.
Oke, balik lagi nih sama pertanyaan aku yang sebelumnya. Bedanya cutting sama bulking itu apa? Oke, ini kayaknya agak istilah gym ya. Iya. Gitu ya. Kalau boleh jujur sih, aku belum terlalu mendalami bagian ke istilah gym itu gitu ya. Cuman pada prinsipnya itu kayak lebih ke ini bukan sih, ke bentuk tubuh gitu bukan sih, atau kayak gimana? Yang aku tangkap ya, kayak cutting tuh biasanya orang-orang yang badannya udah basah ya, basah sama lemak. Dia tuh pengen mengurangi massa lemak yang mungkin bisa dipakai buat diet keto tadi. Itu buat cutting. Tapi kalau bulking tuh rata-rata orang yang badannya kurus kayak aku gini, kayak dia pengen naikin berat badan. Tapi dia nggak pengen sama yang situ cuma lemak doang. Rata-rata yang kita makan tuh kayak dada ayam dan unflavor yang pasti itu paling nyiksa banget. Ya. Itu secara prinsip sih make sense ya gitu ya, karena pertama tadi untuk yang istilah basah tadi ya, yang cutting itu kan biasanya kan dia ingin mengurangi massa lemak ya. Ya bisa jadi memang diet keto itu adalah diet yang pas gitu ya, cuman baik lagi consult dietitian ya gitu ya, nutrition gitu. Yang kita sering yang ke profesional aja. Yang profesional gitu itu. Nah, ada lagi tadi yang bulking gitu ya, gimana cara supaya massa otot tambah ya, berarti kita tingkatkan asupan olahraga gitu ya, protein gitu. Gitu sebenarnya. Nah, cuman memang ada beberapa hal yang barangkali memang harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi tadi balik lagi ada bakteri yang di usus kita juga. Nah, kadang pernah nggak sih ada masa-masa di mana kita udah makan daging tapi kayak kok lama gitu ini progresnya gitu. Nah, itu bisa jadi barangkali butuh asupan serat gitu ya, sayuran. Kenapa? Kan rata-rata orang yang pengen nge-gym tuh badan sehat, pengen badannya bagus, pengen badannya gede. Dan rata-rata orang kayak gitu baru berpikir setelah tua. Kayak udah 30 tahunan ke atas dan pengen badannya gede. Dan mereka mencari cara instan buat suntik-suntikan yang kayak gitu, steroid dan lain-lain. Dan rata-rata orang kayak gitu tuh emang benar kekurangan testosteron dari badannya sendiri. Tadi kita ngomongin tentang steroid. Oke, suntikan. Sebenarnya kalau steroid sendiri itu kan sebenarnya kan itu harus by resep gitu ya, by pengawasan dokter. Dan memang penggunaan juga harus hati-hati gitu ya. Dan satu lagi sebenarnya bahwa steroid ini memang sebisa mungkin jangan digunakan. Kita tidak menggunakan itu seenaknya gitu ya, by pengawasan dokter. Dan memang satu lagi umur juga memang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi fisiologi tubuh, hormon gitu. Kemudian kan testosteron juga termasuk hormon ya berarti. Jadi memang mungkin beberapa masyarakat larinya ke sana juga gitu. Walaupun ya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah suplemen gitu ya, beberapa makanan alami juga sebenarnya dia bisa bertindak sebagai suplemen juga gitu ya. Karena kan suplemen itu mungkin kita kebayangnya sesuatu yang memang udah diracik gitu ya dari pabrik gitu, udah instan gitu. Nah, sebenarnya fungsi suplemen itu kan untuk untuk menambah sesuatu yang itu kurang dalam tubuh. Misalnya kayak contohnya yang lumayan populer tuh protein atau magnesium glisinat gitu. Yang itu sebenarnya magnesium glisinat tuh magnesiumnya buat membantu kerja enzim dalam tubuh, dan glisinatnya juga itu buat menambah asupan asam amino, glisin soalnya. Nah, ini mungkin kurang lebih ya, mungkin kalau misalnya ada yang teman-teman ada yang ingin mengoreksi silahkan koreksi. Nah, sehingga kita juga perlu paham juga sebenarnya fungsi dari suplemen itu hanya untuk menambahkan apa yang kurang. Bisa jadi dari yang buatan, bisa jadi juga dari yang alami. Nah, cuman kadang kita suka nge-skip yang alami langsung ke yang buatan gitu. Gitu. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita bakal lebih intens lagi soal masalah yang lebih dalam soal tubuh. Yang biasanya kita tadi bahas soal diet, soal massa otot, dan naik turun berat badan dan lain-lain. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas soal yang lebih intens, yang maksudnya kayak bakteri dan lain-lain. Bersama rekan saya. Boleh. Sip, thank you Kak. Thank you. Buat semuanya, pentingnya kesehatan buat rakyat Indonesia itu jangan cuma mau kurusnya doang, tapi kalian harus mau usaha juga. Setuju dong? Sehat juga yang penting. Sehat. Oke. Terima kasih semuanya udah nonton. Peace out.